terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 13 akan membawakan hasil diskusi kelompok kami tentang teori perkembangan bahasa. Kami ada 3 orang, saya sendiri, Patricia Marcella Bani, dan 2 teman saya, Teresia Arani Lipa dan Priska Liafunan. Sebelum masuk dalam perkembangan bahasa, kita harus mencari tahu lebih dahulu apa istilah bahasa. Bahasa berasal dari kata Sanskerta, adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan dari kemampuan berkomunikasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka pembelajaran bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Di sini ada pun tahap perkembangan bahasa, yaitu yang pertama fonologi, yaitu bunyi atau tanda pada bahasa. Yang kedua semantik, yaitu mengandung kata kerja dan mampu menggambarkan konsep melalui kata-kata. Yang ketiga tata bahasa, yaitu aturan subjek, predikat, dan objek diposisikan ke dalam suatu kalimat. Yang terakhir pragmatik, aturan untuk komunikasi yang efektif dan sopan. Di sini ada pun pandangan bahasa menurut para ahli. Kami mengambil ada 3 teori. Yang pertama, teori Navitis. Teori Navitis ini berpandangan bahwa ada unsur keterkaitan yang erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Teori Navitis meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Yang kedua, teori behavioristik. Pandangan behavioristik beranggapan bahwa bahasa merupakan masalah resonan, sebuah imitasi. Tokoh yang menganut behavioristik adalah Skinner dan Badurs. Dia menulis buku Verbal Behavior yang digunakan sebagai rujukan bagi pengikut aliran ini. Ia mengungkapkan bahwa berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Teori ini beranggapan bahwa berpikir sebagai persyaratan berbahasa terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman. Berikutnya, kapan perkembangan bahasa dimulai? Perkembangan bahasa dimulai sejak lahir. Meski pada waktu kecil kita belum dapat mengutarakan kata-kata, hanya melalui tangisan, ekspresi wajah, dan gerakan, ia berusaha menjalin komunikasi dengan orang-orang sekitar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, inteligensi. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, keinginan berkomunikasi. Yang enam, kepribadian. Adapun kemampuan dalam berbahasa. Yang pertama, kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Yang kedua, kemampuan membaca adalah kesanggupan untuk mengenali huruf dan kata, kemudian menghubungkan dengan bunyi serta memahami makna dari tulisan yang dibaca, yang diwakili dengan kemampuan mendengar huruf dengan benar dan tepat. Tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Yang ketiga, kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya, dalam kegiatan menyimak,
Seorang harus mengaktifkan pikiran untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahami dan menafsirkan makna sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara. Tujuan menyimak adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan melalui ujaran. Terakhir, kesimpulan. Setiap manusia mewakili komunikasi dengan dunia sekitar melalui bahasa. Sejalan dengan perkembangan, kemampuan serta kematangan jasmani, terutama yang berkaitan dengan proses bicara, komunikasi tersebut makin meningkat dan meluas. Dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan benar. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya perwakilan kelompok 3 minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kelompok kami.